Maka inilah hadirin yang mulia, baginda Nabi SAW merintahkan para sahabat karena sudah meninggal dunia, ya sudah, dimandikan, dikafanin, disolatin. Ketika mau dimakamkan, Nabi tanya kepada para sahabat, ini ibunya sudah tahu apa belum? Belum tahu ya Rasulullah. Oh, panggil dia ke sini. Maka hadirin yang mulia, ibunya dipanggil. Wahai ibu, ini anak kamu sakit, kemudian sekarang meninggal dunia. Semua adalah kehendak Allah SWT, kamu sabar. Maka wanita tadi langsung sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini pelajaran. Jadi kalau ada masalah apa-apa, maka yang benar ini bagaimana kita di sholat. Ngadunya kepada Allah Ta'ala, laporannya kepada Allah Ta'ala, kepada zat yang menciptakan seluruh masalah. Setelah sholat doa, ya Allah, saya datang kemarin hanya belajar agama. Ini kok anak saya meninggal dunia, nanti pulang ini jadi fitnah. Ya Allah, jangan permalukan saya di hadapan kaum saya, hidupkanlah anak saya. Maka dengan kekuatan doa wanita itu, anak yang pagi hari meninggal dunia sebelum zuhur hidup lagi. Ini kekuatan doa wanita. Maka hadirin yang mulia, satu wanita soleha kekuatan doanya 70 wali. Jadi amal laki-laki dengan wanita ini nggak sama. Maka ibu-ibu sekalian ini belajar keluar jannah Allah, belajar taklim ini supaya tahu satu wanita soleha kekuatan doanya 70 wali. Amal laki-laki dengan wanita ini nggak sama. Di dalam kitab Fadilah Haji bab wanita muslim, Rasulullah bersabda dalam kitab Fadilah Haji, sholatnya wanita di rumahnya lebih baik daripada sholatnya laki-laki di Masjid Nabawi. Jadi wanita walaupun sholatnya di rumah seperti sholat di Masjid Nabi. Kalau kita sholat berjamaah di musola, pahalanya 27 derajat. Beda kalau kita sholat di masjid jami, masjid yang untuk sholat Jumat dilipat gandakan 500 kali. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi dilipat gandakan 50.000 kali. Kalau kita sholat di Mekah dilipat gandakan 100.000. Maka Rasulullah bersabda, sholatnya wanita di rumahnya lebih baik pada sholatnya laki-laki di Masjid Nabawi. Jadi dalam hal sholat aja amal laki-laki itu kalah dengan amal wanita. Apalagi seorang wanita dalam kondisi dia hamil, malam hari itu dihitung seperti sholat, terus walaupun nggak sholat. Siangnya dihitung seperti puasa, terus walaupun nggak puasa. Bahkan 2 rakaat sholatnya orang yang lagi hamil dilipat gandakan 80 kali. Ini Bapak kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada wanita. Seorang wanita yang melahirkan anak, penderitaan yang dia rasakan ketika melahirkan, Allah beri pahala 60 tahun 70 tahun ibadah puasa dan sholat. Setiap urat yang dirasakan kesakitan ketika melahirkan, 1 pahala haji. Seorang wanita sebelum nyusuin anaknya diwudu dulu, baca bismillah. Setiap 1 tetes air susu nilainya seperti 1 tahun ibadah. Wanita yang malam hari kurang tidur, anaknya sakit, dia sabar, pahalanya seperti membebaskan 20 hamba sahaya. Padahal membebaskan 1 hamba sahaya itu jaminannya surganya Allah Ta'ala. Satu sahabat Nabi tanya kepada baginda Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu. Maka dengar yang disampaikan Nabi, membebaskan 1 hamba saya jaminan surga, langsung amal. Abdurrahman bin Auf tanya kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, apa ganjarannya membebaskan 1 hamba saya? Maka Rasulullah sampaikan, membebaskan 1 hamba sahanya ini pahalanya adalah surganya Allah. Maka langsung Abdurrahman bin Auf membebaskan 30.000 hamba sahaya. Abdurrahman bin Auf itu termasuk orang yang kaya di kalangan para sahabat. Maka hadirin yang mulia, seorang wanita yang anaknya nangis malam hari kurang tidur, pahala membebaskan 30 hamba sahaya. Ketika anaknya nangis dihibur supaya jangan nangis, nilai seperti 12 tahun ibadah puasa dan sholat. Wanita yang menyapu lantai dengan berzikir seperti menyapu Baitullah. Seorang wanita yang nyiapin minuman buat suaminya tanpa disuruh dapat pahala 3 kali khatam Quran. Hadirin yang mulia, ini kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada wanita. Seorang wanita hadirin yang mulia mendorong suaminya keluar, disiapkan tasnya dan sebagainya. Maka di akhirat nanti Allah Ta'ala akan masukkan surga 500 tahun lebih dulu. Istiqbal, nunggu suaminya di surga 500 tahun yang dandani bidadari. Ini kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada wanita itu maksudnya.
Hadirin yang mulia, kalau wanita sudah ambil bagian dalam perkara agama, Allah Ta'ala perintahkan para malaikat datang untuk bantu, begitu Pak Selim. Pertolongan Allah maknanya. Hadirin yang mulia, dulu ketika baginda Nabi SAW sibuk untuk perkara agama, dalam perjuangan agama ini, pernah suatu ketika baginda Nabi SAW datang ke rumah anaknya Siti Fatimah radhiyallahu anha. Begitu datang ke rumah, ketok pintu, salam. Begitu salam, Siti Fatimah radhiyallahu anha ini nggak ada jawaban. Diketok pintunya lagi, salam, belum ada jawaban sampai 2 kali. Ketiga kali juga begitu, belum ada salam begitu. Maka hadirin yang mulia, baginda Nabi SAW heran ini, 3 kali diketok pintunya nggak ada jawaban salam. Maka ketika dibuka pintunya, ternyata di situ ada Siti Fatimah radhiyallahu anha dalam kondisi lemah, jawab salam aja nggak kuat, saking sibuknya untuk perkara agama. Suaminya Sayyidina Ali karramallahu dalam perjuangan agama, gitu. Makanya hadirin, untuk perjuangan agama ini Pak sekalian, betul-betul perlu pengorbanan. Dalam kondisi seperti itu, Siti Fatimah radhiyallahu anha tetap dia memperjuangkan agama. Maka hadirin yang mulia, ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah pulang ke rumah, tidak ada makanan dan sebagainya, maka Siti Fatimah radhiyallahu anha, ya ini ada sarung bekas, kain bekas begitu, tolong ini dijualkan sana gitu. Maka ke pasar ya, jual kain bekas begitu, paling harganya berapa gitu. Maka begitu dijual, laku 10 dirham. Dalam perjalanan pulang, Sayyidina Ali pulang, tiba-tiba ada pengemis. Maka 10 dirham tadi diberikan kepada pengemis semua. Hadirin yang mulia, ketika dalam perjalanan tiba-tiba ada orang yang nawarin unta. Wahai Ali, tolong jualkan unta saya ini. Berapa harganya? 140 dirham gitu. 140 dirham. Kemudian Sayyidina Ali, ya udah ikat di sana gitu. Tahu-tahu ada orang yang melihat unta itu tertarik. Ini unta kamu, berapa harganya? 200 dirham. Kalau kamu mau, ini 200 dirham. Ya udah saya beli gitu. Langsung diberi Pak Selen 200 dirham. Yang 140 dirham dikasih orang pertama, lah dia pulang bawa 60 dirham. Kalian? Maka ketika pulang di rumah bawa 60 dirham, maka Siti Fatimah tuh heran, itu uang dari mana itu? Tadi suruh jual kain bekas, kok ini dapat 60 dirham gitu. Ya karena ditanya, dia sampaikan, ya tadi sebenarnya kain bekas itu lakunya 6 dirham. Ada pengemis, saya kasih semua sedekah gitu. Manja bil hasanati falahu asru amsalihah. Beramal satu kebaikan dibalas 10 oleh Allah Ta'ala. Sedekah 6 dirham, akhirnya dijelaskan pulang bawa 60 dirham. Oh kalau begitu ya ini sudah. Akhirnya dipanggil oleh baginda Nabi SAW. Wahai Ali, kamu tahu nggak siapa yang suruh jual unta itu? Saya nggak tahu ya Rasul. Itu malaikat Jibril gitu. Yang beli unta itu kamu tahu? Nggak tahu, itu malaikat Mikail gitu. Jadi ketika wanita ambil bagian perkara agama itu, para malaikat diperintahkan untuk bantu. Maka inilah sekalian, Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada kita. Umat akhir zaman itu umat yang mulia. Kenapa? Atas usaha dakwah. Maka di sini kita belajar taklim dan kemudian dakwah. Ini dalam rangka menghidupkan amal masjid. Jadi masjid itu kalau hidupkan amal akan menjadi asbab hidayah gitu. Maka inilah hadirin yang mulia, rumah yang dibacakan taklim, diadakan majelis fikir agama, ini akan dikerumuni malaikat. Sehingga kalau kita bergaul dengan suasana malaikat, maka kita ini akan ketularan sifat-sifat malaikat.
Barang siapa yang masuk rumah nggak baca salam, setan ikut masuk rumah. Bahkan setan manggil kawan-kawan yang lain, ini ada rumah gratis ini, maka kita bergaul dengan suasana setan, ketularan sifat-sifat setan. Tapi kalau kita buat taklim, maka majelis kita ini ada suasana sholat sunnah di rumah kita, suasana malaikat, maka nanti Allah Ta'ala akan tanamkan sifat taat kepada diri kita, keluarga kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tundukkan dunia ini kepada orang-orang yang taat gitu. Untuk itu sekalian, karena fikirnya bagaimana dakwah hari-hari, hartanya, dirinya, waktunya dikorbankan untuk agama, menghidupkan amal masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Ta'ala nanti di yaumul mahsyar ini akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Hadirin yang mulia, di padang mahsyar nanti kita akan dikumpulkan, bumi akan diganti seperti lempengan besi, langit seperti lempengan tembaga, di atas kepala kita ini 7 matahari, bukan 1. Matahari yang jauh saja kita ini perlu kipas angin, perlu AC. Nanti di yaumul mahsyar itu 7 matahari di atas kepala kita, jarak 1 mil, sehingga ada orang kerendam keringatnya 1 leher, ada semata kaki, ada yang kelelep dengan keringatnya, nunggu 50.000 tahun. Tapi orang-orang yang memakmurkan masjid ini nanti di yaumul mahsyar akan dicari-cari oleh Allah. Aina jironi kata Allah. Di mana tetangga-tanggaku? Di mana tetangga-tanggaku? Sampai malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, tetangga-tanggamu siapa? Tetangga-tanggaku ialah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Ta'ala. Nanti orang-orang memakmurkan masjid akan didudukkan di mimbar-mimbar bercahaya, ruangan-ruangan AC, nunggu 50.000 tahun. Para nabi, para rasul didudukkan di mimbar-mimbar bercahaya. Maka orang yang ambil bagian dalam usaha agama, menghidupkan amal nabi, berjuangkan agama, menghidupkan amal masjid, nanti juga kedudukannya Allah Ta'ala berikan seperti para nabi, bedanya nggak ada stempel kenabian begitu. Inilah hadirin yang mulia, maka usaha agama itu usaha yang memuliakan kita dunia dan akhirat. Pernah satu ketika Khalid bin Walid nggak berangkat dakwah lagi, ditanya oleh Sayyidina Umar, ya Khalid, kok kamu nggak berangkat dakwah lagi? Oh, kali ini saya mau pergi haji dulu. Hadirin yang mulia, dalam kitab Fadilah Haji jelaskan, orang yang haji mabrur, pertama Allah Ta'ala ampuni seluruh dosanya. Yang kedua, orang yang haji mabrur doanya makbul. Yang ketiga, orang yang haji mabrur tidak akan miskin seumur hidup. Yang keempat, orang yang haji mabrur di akhirat nanti bisa memberikan syafaat kepada 400 orang ahli keluarga. Kalau anak kita jadi hafiz Quran, di akhirat bisa memberikan syafaat kepada 10 ahli keluarga. Tapi kalau haji mabrur di akhirat bisa memberikan syafaat kepada 400 orang ahli keluarga. Dan orang yang haji mabrur jaminannya surganya Allah. Maka Khalid bin Walid nggak berangkat dakwah karena tahu nilainya haji besar, dia pengen pergi haji. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, ya Khalid, sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesaat di jalan Allah lebih baik daripada 50 haji yang mabrur. Sa'atan fisabilillah khairu min khamsin haji. Hadirin yang mulia, hari ini kita nih kurang meyakini perkara ini, terutama orang-orang Indonesia nih. Dakwah nilainya besar. Orang mau pergi haji, orang mau umroh, walimatus syafar, sekampung orang diundang semua, syukuran gitu. Mestinya kita kalau mau keluar jalan itu syukuran juga, betul. Maka orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan bisa keluar jalan disyukuri. Alhamdulillah, pulang 3 hari syukuran, potong ayam misalnya. Nanti orang yang bersyukur ditambah nikmatnya bisa keluar 15 hari, begitu misalnya. Orang yang 15 hari disyukurin lagi syukuran, potong kambing apa begitu. Nanti bersyukur itu ditambah nikmatnya bisa keluar 40 hari, bisa keluar begitu Mas. Bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat itu. Maka kita ini yang niat keluar dan sebagainya supaya Allah Ta'ala mudahkan urusan kita, sebaiknya satu sama lain saling undang makan, walaupun nggak makan besar. Kalau dilihat dari fadilah silaturahmi itu, satu orang tamu yang awal 70.000 malaikat. Tamu ini datangnya bawa rahmat. Disunahkan di rumah kita kalau ada tamu dikasih makan yang kecil-kecil. Satu makanan yang dimakan oleh tamu, tuan rumah Allah naikkan 1 derajat di surganya Allah Ta'ala. Kalau tamunya makan makin banyak ya jangan dilarang. Satu makanan 1 derajat di surganya Allah Ta'ala. Dalam kitab Fadilah Sedekah, barang siapa memberikan makan tamu sampai kenyang, dijauhkan dari neraka sejauh 7 parit. 1 parit 700 tahun perjalanan. Tamu datangnya membawa rahmat, pulangnya membawa maghfirah. Kalau tamu ini pulang, dosa ahli keluarga diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka kalau dosa kita sudah habis, doa kita makbul, apa yang kita minta nanti Allah akan kabulkan. Hari ini kenapa kita ini berangkat susah, ini susah, kehijab dengan dosa-dosa kita. Seperti burung mau terbang keikat kakinya 1. Saya mau berangkat tapi cutinya belum turun.
Saya mau berangkat tapi biayanya belum kelihatan, nah ini nggak berangkat juga. Mau berangkat masalahnya belum selesai. Ini seperti burung mau terbang keikat kakinya satu. Tapi kalau kita ini dosa kita sudah habis, doa kita makbul, maka kita doa dimudahkan oleh Allah Ta'ala, sehingga seperti burung ikatannya lepas, terbangnya gampang begitu Pak Sini. Dulu sahabat mau berangkat dakwah ini, nah karena nggak punya biaya, doa pada Allah, doanya didengar oleh Allah Ta'ala. Ketika sahabat tadi buang air besar, tikus keluar dari lubangnya membawa kepingan uang emas. Masuk lubang lagi bawa kepingan uang asli 2, masuk lagi 3. Jadi buang air besar tadi ngeliatin tikus itu masuk lubang keluar lubang bawa kepingan uang emas sampai dihitung 17 kepingan uang emas. Yang terakhir bawa kantongnya sekalian. Jadi kalau Allah terima doa kita, Allah berikan kemudahan dengan caranya Allah. Kalau dengan caranya Allah nggak susah. Mau negeri jauh, negeri dekat sama, kita akan dimudahkan asal doa kita didengar. Maka target usaha dakwah ini bukan masyhur. Saya sudah 1 tahun, sudah IPB, bukan. Tapi qabuliat amal. Bagaimana amal kita dikabul oleh Allah Ta'ala, sehingga urusan kita ini akan mudah begitu Pak. Maka usaha dakwah ini luar biasa Pak. Ini akan meninggikan derajat kita. Maka walaupun dalam dakwah kita ini nggak jadi apa-apa, usahakan kita ini bagaimana mencari ridho Allah seperti para sahabat. Yang kita ikuti para sahabat radhiyallahu anhu. Maka kita dalam dakwah walaupun nggak jadi apa-apa, seperti ini kereta mau ke Jakarta, kita ikut kereta itu Pak. Walaupun kita dalam kereta itu nggak jadi apa-apa, ibarat kata kita nih itu kereta mau ke Jakarta, kita ini sebagai kaleng rombeng diikat rafia nempel sama kereta. Begitu keretanya jalan kloneng sepertinya nggak tertib ini, kloneng. Tapi kereta sampai Jakarta, kaleng rombeng pun sampai Jakarta. Itu Pak. Seperti anjingnya Ashabul Kahfi, binatang najis haram, ya, ikut-ikut orang dakwah termasuk anjing masuk surga. Taklim enggak, ini enggak, namanya anjing. Tapi ikut-ikut orang dakwah termasuk dia, nanti Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Di akhirat nanti anjing itu akan dirubah dari manusia, dimasukkan dalam surganya Allah Ta'ala. Maka mata kita banyak dosa, pikiran kita banyak dosa, banyak kotoran-kotoran. Kalau kita nempel dengan usaha dakwah ini Mas Den, kalau kita mati di golongan para sahabat gitu. Itu Pak Siden, inilah pentingnya kita. Para sahabat dakwahnya seluruh alam. Maka kita ini niat juga seluruh alam. Kalau kita ini keluar negeri Pak Siden, orang yang keluar negeri untuk perkara agama, setiap amalannya dilipat gandakan sejumlah penduduk negara yang ditinggalkan. Beda dengan keluar dalam negeri, nggak sama. Kalau kita keluar nyebrangin lautan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau kita bulan Ramadan keluar jalan Allah dilipat gandakan 70 kali lipat, nggak sama Mas Lin. Amal fardu bulan Ramadan dilipat gandakan 70 kali lipat lagi. Makanya hadir yang mulia, dakwahnya sahabat seluruh alam, maka kita niat untuk seluruh alam. Kalau ceramah pengajian itu sifatnya siraman rohani. Kadang-kadang kita habis dengar keluar dari pintu lupa lagi, namanya siraman. Maka kita supaya paham itu rendaman rohani, gitu kan. Keluar 3 hari kok kurang masuk ini, kelihatannya perlu 15 hari, begitu Pak Stin. Di rendaman semakin banyak korban, banyak paham, begitu Pak. Untuk itu silakan ya, maka majelis sangat mulia nih, dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Silakan ibu sekalian ikhtilat dengan sama yang lain. Bagaimana niatkan untuk hidupkan taklim di rumah kita supaya sesuai nama malaikat. Kemudian dorong suami-suaminya dan ibu sekalian niat untuk bagaimana seperti para sahabat itu belajar agama. Anja Channel.